Selamat sore, kembali pada update Gudang Saham minggu ini di tanggal 13 Februari 2021. Kali ini kita akan membahas IHSG dan saham-saham perbankan. Kita mulai dengan IHSG pada minggu ini. Nah, pada update minggu lalu kita sudah sempat menggambarkan kemungkinan terjadinya head and shoulder seperti yang tergambar di segitiga hijau ini. Nah, pada saat ini IHSG masih relatif kuat di level 6.200-an. Nah, minggu depan adalah level penentuan. Jadi bila IHSG tidak turun dengan tajam seperti yang tergambar, maka head and shoulder ini tidak terlalu relevan ya. Jadi akan ada formasi lain yang kita harus perhatikan. Nah, juga kalau memang tidak terjadi head and shoulder, kita melihat bahwa koreksi yang terjadi sejak 22 Januari itu hanyalah temporary, jadi dari titik tertinggi ke A, B, dan C, itu pun kalau tersentuh di level C seperti ini, 5.800, setelah tersentuh C, maka tidak akan turun seperti yang tergambar di panah ini. Itu yang akan terjadi kalau di minggu depan tidak ada penurunan yang sangat cepat ke level 5.850. Nah, kalau memang demikian, apakah level C ini di 5.800 atau di sini dan sebagainya, maka pergerakan selanjutnya adalah kenaikan. Jadi kita berikan contoh dari sini 1, 2, 3 mungkin di sini, 4 dan baru naik seperti ini. Ini karena di level 6.500 ini menjadi resistance ya. Jadi di level di poin nomor 3 mungkin butuh waktu, turun sedikit baru naik. Seperti itu. Nah, jadi kita harus perhatikan nanti IHSG ke depan, seminggu ke depan itu seperti apa. Apakah dia akan mungkin flat saja atau turun. Kalau flat begini. Nah, kita ke saham perbankan yang lain. Kita mulai dengan BCA. Nah, di sini kita sudah gambarkan support yang kuat di garis horizontal ini 33.100, 33.000. Nah, kita juga coba gambarkan sesaat di sini bahwa BCA ini hampir menembus ini namanya channel uptrend di sini yang sejak terjadi dari bulan Oktober. Nah, kalau memang BCA ini tidak bisa menembus level 35.000 di sini untuk minggu ke depan, maka bisa dipastikan BCA berada di channel kecil mengarah menuju 33.000. Kemungkinan besar BCA 33.000 ini akan tertahan, jadi tidak akan turun di bawah 33.000. Cuma masih tidak berada dalam uptrend lagi yang sejak di bulan Oktober. Jadi kedepannya apakah downtrend atau uptrend, apakah downtrend atau sideways, kita tidak mengharapkan BCA akan naik sangat cepat. Jadi seperti ini mungkin kalau tergambar di level sideways. Jadi sideways antara 33.000 dan 36.700. Kita ke BBRI sekarang. Nah, kalau BBRI ini masih berada di level uptrend, masih cantik dari level malah bulan September di sini. Ya, terakhir sempat di bulan Januari di tanggal 1 Februari ini menyentuh di garis channel uptrend di bawahnya ini. Bertepatan dengan resistance yang menjadi support kuat 4.000. Nah, 4.000 ini lumayan penting lah. Jadi memang kalaupun minggu depan BBRI turun ke bawah level 4.000 sudah tidak terjadi uptrend, tapi tidak akan menjadi downtrend. Jadi paling jelek adalah BBRI menjadi seperti ini, begitu. Tapi saat ini BBRI masih berada di uptrend. Ya. Kita sekarang ke BMRI, Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini berada di dekat sekali support kuat 6.350. Sudah berkali-kali dia turun, tapi masih di atas. Nah, sekarang sih untuk Mandiri sendiri sudah tidak berada dalam level uptrend, jadi harus diperhatikan. Kalau memang
level 6.350 ini tertembus dalam beberapa hari ke depan, ini berarti akan menjadi downtrend ya. Jadi bukan sideways seperti yang kita gambar di sini. Jadi bukan seperti ini. Jadi mungkin turun menjadi downtrend jangka pendek dulu lah. Seperti itu. Kita lihat BBTN selanjutnya. Nah, ini juga BBTN kita sudah gambarkan. Sebenarnya sebelumnya BBTN berada di level uptrend di sini. Nah, sekarang berada di level yang sangat penting karena di Januari ini dia tertembus uptrendnya, tapi melanjutkan. Nah, apakah kita so far ini kita lihat ada sekitar downtrend jangka pendek untuk BBTN. Nah, kalau tidak bisa menembus level ini 1820, maka bisa dikonfirmasi BBTN ini sudah tidak berada di jalur uptrendnya. Seperti itu. Kita coba lihat BBNI sejenak. Nah, BBNI ini juga, kalau ini sih masih uptrend ya. Kalau kita coba gambarkan seperti ini. Nah, ini masih uptrend, tapi memang uptrend yang besar. Jadi agak sulit untuk kita mencoba melihat arah pergerakannya ini karena sekarang berada di tengah-tengah channel uptrendnya. Tapi uptrendnya memang tidak terlalu tajam ya, jadi slow-slow aja. Nah, cara kita melihat seperti ini ya kalau memang BBNI bisa turun ke level 5.500 lagi di sini. Nah, boleh dipikirkan untuk beli karena masih berada di channel uptrend. Kalau turun, dijual. Ini juga kalau kita gambarkan support kuatnya ada di level ini, 5.375, 5.400. Jadi kalau turun, ini masih uptrend lah untuk BBNI. Kita lihat bank-bank lain, kita mulai dari BJTM ya. Nah, BJTM masih dalam uptrend, tergambar di sini sejak Oktober, karena pergerakannya tidak terlalu cepat, jadi memang masih uptrend dan sempat keluar dari channelnya di sini 18 Januari, sekarang masuk balik ke sini. Ada juga resistance di 800. Nah, kalau memang ini resistance yang terjadi sebelumnya. Jadi ini adalah all time high 800 ini sebelum tertembus pada hari ini pada minggu ini di Januari kemarin. Nah, kalau memang BJTM tidak bisa menembus ini dalam 2-3 minggu ke depan, misalnya sampai di bulan akhir Februari, maka BJTM berada dalam downtrend sekarang, atau paling tidak sideways ya. Sideways-nya jadi panjang, kalau digambarkan jadi seperti ini. Mungkin seperti ini sideways-nya. Ini biasanya membutuhkan waktu yang amat lambat ya untuk bisa menembus ke level 960. Jadi kalau kita gambar box seperti ini saja, ini sudah hampir bulan Mei. Tidak ada garansi juga bulan Mei karena ini pergerakan BJTM sangat lambat sekali. Ya. Selanjutnya kita lihat ke BJBR, Bank Jabar sudah downtrend ya kalau kita coba perhatikan di sini. Jadi di sini di 19 Januari dia break uptrend yang terjadi sejak Oktober 9. Seperti itu. Nah, ini kita coba menggambarkan dulu apakah menjadi downtrend seperti ini. Kalau minggu depan dia tidak bisa menembus level downtrend ini, nah berarti dia akan turun terus ke bawah, mungkin ke level 1.300. Tapi kalau untuk minggu depan bisa menembus level 1.550, 1.600, mungkin 1.600, maka BJBR untuk jangka menengah berada dalam sideways seperti ini. Saya coba gambarkan. Nah, jadi seperti ini sideways, bukan downtrend lagi ya. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat pergerakannya untuk 1 minggu ke depan untuk BJBR. Untuk bank, saya rasa itu saja. Nah, kita coba lihat satu lagi yang sektor otomotif ya. Karena ada pemberitaan mengenai PNBN 0%. Nah, kita juga gambarkan untuk Astra International di sini. Uptrendnya sebenarnya sudah putus ya di
tanggal 1 Februari di sini. Eh, Apakah akan menjadi downtrend? Kita belum terlihat karena baru satu lower satu lower low, satu lower high di sini. Nah, ini kalau memang turun mungkin ke level 5.500 menjadi downtrend ya. Cuma kalau kita berspekulasi sekarang, kita akan coba melihat bahwa Astra International ini sedang sideways antara 6.850 di atas dengan 5.800. Terjelek adalah turun ke 5.500 karena ini support yang sangat kuat di tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk otomotif adalah Indomobil. Ya, di 900 ini adalah support yang sangat kuat di tahun lalu karena tidak bisa ditembus selama setahun ya di sini Februari 2020 dan sempat di Agustus 2020 lalu terakhir setelah tertembus di akhir November langsung kencang. Nah, kalau 1600 ini adalah uh, resistance yang sangat kuat di tahun-tahun sebelumnya. Kita coba mundur ya di September 2018 dan juga di sini 5 Maret 2018. Sempat sedikit di sini di Agustus 2016. Nah, jadi dua level ini sangat penting. Nah, kalau kita lihat formasi seperti ini sebenarnya adalah formasi cup and handle ya. Jadi terlihat ada possibility seperti itu. Nah, cuma apakah akan terjadi seperti itu kita harus lihat selanjutnya. Saat ini belum terbentuk. Nah, tapi kalau memang sudah terbentuk seperti itu, maka potensi kenaikan untuk IMAS ini sangat besar. Kita coba gambarkan supaya kita semua bisa melihat patternnya untuk cup and handle. Gimana ya? Ya kita bisa gambar seperti ini mungkin dengan curve aja ya. Sebentar. Nah ini agak sulit tercari. Ya tapi kalau cup and handle ini seperti ini. Dari 2019 turun ke bawah. Ini kita hiraukan dulu. Naik ke atas, turun sedikit ke level 900 lalu balik lagi ke 1.600. Nah, bila level 1.600 ini tertembus ke atas, maka potensi yang kita bisa lihat adalah dari sini. Kita kasih tanda panah, maka all the way naik ke sini. Ini adalah level 2.900, tapi untuk bisa menembus level 1.650 ini, kemungkinan dibutuhkan waktu seperti ini. Jadi harus ada curvingnya dulu ya. Nah ini adalah di bulan April atau Mei. Nah jadi kita tunggu saja untuk Indomobil ini ya. Ini karena kita juga melihat bahwa dari segi pemerintah ada ada insentif untuk membuat penjualan mobil menjadi lebih baik. Tapi again kalau memang Indomobil tidak berhasil bertahan di level 900 ini di sini, jadi